Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, ittaqullaha haitsuma kunta. Al-hadis. Masyiral mu'minin, ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Setiap kali kaum muslimin dihadapkan dengan berbagai macam perayaan umat agama lain, maka telah banyak dituntut untuk memberikan toleransi. Kiranya kita melihat ada banyak pengertian dan definisi juga pemahaman yang keliru perihal ini, sehingga toleransi sering diartikan berpartisipasi, menghormati diartikan ikut berkecimpung dalam kegiatan mereka. Bahkan ada banyak orang yang memberikan fatwa, yang memberikan pernyataan hukum bolehnya kita mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain. Apabila kita melihat dalam tinjauan kebahasaan seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau menyebutkan toleransi itu artinya adalah tasamu, membiarkan, berlapang dada, tidak mengganggu. Maka hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu menuntut kita untuk memberikan toleransi kepada perayaan agama lain, karena hakikat daripada tasamuh atau toleransi itu ada dalam kehidupan beragama kita. Esensi dari toleransi itu kan artinya adalah hidup damai antar sesama umat beragama. Dan masalah ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya saja, pada saat Rasulullah SAW tidak mendapati kehidupan yang damai di Mekah, akhirnya dituntut untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, perpecahan antar agama, permusuhan antar suku itu terjadi. Maka Nabi melihat seperti perpindahan yang tidak ada perbedaan. Sehingga Rasulullah SAW pada tahun pertama 1 Hijriah itu membuat piagam Madinah, konstitusi Islam yang pertama kali ditorehkan oleh Rasulullah SAW untuk hidup damai. Bahkan tidak hanya hidup damai antar umat beragama, antar suku di sana menjadi damai karena adanya Rasulullah SAW. Orang Yahudi boleh menganut agama Yahudinya dan dibiarkan untuk mengamalkan agamanya. Orang Nasrani pun sama, boleh beragama Nasrani dan juga mengamalkan agamanya. Rasulullah SAW tidak mengemudikan, itu tertoreh di dalam piagam Madinah. Termasuk di Madinah itu ada perpecahan antar suku, 2 suku yaitu Aus dan Khadraj. Ini puluhan tahun tidak pernah damai. Rasulullah SAW kemudian memuakhadkan mereka, mempersaudarakan mereka dengan konstitusi Madinah itu. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, tidak perlu menuntut kaum muslimin untuk memberikan penghargaan, penghormatan kepada agamanya lain, karena itu sudah ada. Setelah tinggal 6 tahun di Madinah atau ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW diperintahkan untuk kembali ke Mekah, untuk kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi permusuhan itu masih kuat.
Hanya saja Rasulullah SAW sudah tinggal lama di Madinah, sudah mempersiapkan kekuatan musuh yang begitu sangat hebat, dan siap kalau orang Mekah kafir Quraisy di sana memberikan penolakan akan terjadi perang. Tapi apa yang disodorkan oleh Rasulullah SAW? Perjanjian Hudaibiyah untuk hidup damai di Mekah. Sementara mereka masih melakukan perlawanan, akhirnya terjadi Fathu Mekah, pemerdekaan Mekah pada saat itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka dari itu perlunya kita memberikan batasan yang jelas, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena percampuran teologi dan keyakinan itu tidak berlaku di dalam Islam. Tapi kalau penghargaan hubungan hidup dalam skala sosial antar manusia itu dibolehkan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ditambahkan lagi, pada saat Rasulullah SAW kedatangan tokoh atau gembong kafir Quraisy seperti Umayyah bin Khalaf, kemudian datang lagi Wa'il bin Mughirah, kemudian datang lagi kafir Quraisy yang lain, dan menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, untuk menciptakan kehidupan yang damai di antara kita, maukah engkau melaksanakan apa yang kami ajukan kepada dirimu berupa pelaksanaan ibadah yang kami lakukan, engkau pun ikut bersama kami untuk beribadah dengan agama kami, dan kami pun akan beribadah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kita bergantian, 1 tahun pertama kami akan ikut agamamu, dan 1 tahun berikutnya kamu mengikuti agama kami. Boleh jadi di dalam agama kamu ada kebaikan, kami bisa mengikutinya, dan boleh jadi pada agama kami ada kebaikan dan kamu pun boleh mengikutinya. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan jawaban yang jelas. Dalam ajuan toleransi seperti itu turunlah Quran surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jawablah olehmu Muhammad permintaan orang-orang kafir Quraisy itu, permintaan orang-orang yang meminta agar bergantian di dalam beribadah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Kemudian ditaukid, diulang kembali pernyataan ini. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku pun tidak akan menjadi penyembah kepada apa yang kamu sembah. Diulang lagi, wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu pun tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah, jelas tasamuh di dalam keyakinan kita adalah dalam masalah hubungan sosial dan masalah hubungan kemanusiaan. Seperti kita memiliki tetangga, baik itu kaum Nasrani ataupun agama yang lain, kita hormati agama mereka, kita tidak mengganggu aktivitas ibadah mereka. Tapi jangan sekali-kali kita kemudian ikut campur di dalam perayaan mereka, bahkan mengucapkan pun itu tidak boleh. Fatwa MUI tahun 1981 itu masih berlaku, karena ketika kita mengucapkan itu sudah terlampau jauh. Toleransi yang kebablasan, toleransi yang merusak akidah dan agama kita. Sementara contoh saja ketika mereka merayakan aktivitas ibadah Natal, mereka meyakini bahwa Isa itu adalah Allah. Mereka meyakini di dalam keyakinan bertuhan mereka ada konsep Trinitas, dan mereka meyakini itu lahir pada hari Natal, tanggal 25 Desember.
Kalau kita ikut mengucapkan sama dengan setuju dengan keyakinan mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah jatuh kepada kekafiran bagi siapa saja yang mengatakan bahwa Allah dialah Isa bin Maryam. Di ayat 73-nya kembali Allah tegaskan, laqad kafarul ladina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasah, Allah itu bagian daripada tiga, di dalam tiga itu ada Allah. Itu sungguh bagian daripada kekafiran. Maka tidak boleh kita menyeberang terlampau jauh, merusak akidah dan keyakinan kita. Harus kita jaga kemurnian akidah kita. Maka sikap yang paling tepat di dalam tasamu adalah lakum dinukum waliyadin. Kita biarkan mereka melaksanakan aktivitas ibadah mereka dan kita tidak mengganggunya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengejawantahkan ayat ini, permasalahan ini pada saat hidup di Madinah. Orang Yahudi dibiarkan dengan agama Yahudinya, orang Nasrani pun begitu. Tapi sekali lagi ikhwatu iman rahimakumullah, yang melanggar itu bukan kaum muslimin, tapi yang melanggar kehidupan damai datang dari mereka. Seperti di Madinah ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah. Dari Yahudi Bani Nadir, itulah orang-orang yang melecehkan kaum muslimin dengan memakai jilbabnya. Mereka dilecehkan. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan perang kepada mereka dan terkenal dengan perang Khaybar. Porak-poranda orang-orang Yahudi dengan kaum muslimin. Dan di situlah Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, harta rampasan perang yang sangat banyak. Jadi bohong ikhwati iman kalau ada yang menyatakan bahwa Islam ini agama yang disebarkan dengan pedang, dengan perang. Tidak, dengan perdamaian. Kita defensif menunggu kalau mereka mengganggu kehormatan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, kita tidak boleh diam, tapi kita mengajak untuk hidup damai bersama dengan mereka. Itulah makna toleransi yang harus kita jalankan. Bukan berarti toleransi berpartisipasi, ikut berkecimpung di dalam perayaan agama mereka. Mudah-mudahan ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemurnian akidah kita dengan tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing ibadah kita dengan ibadah sunnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hati-hati kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan dijauhkan dari sifat riya. Itu saja yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tazkirah dan ibrah bagi kita bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.